Baik, untuk pengungkapan Des Narkoba adalah saya sebagai Ketua Gakum dan TPPU. Alhamdulillah di awal tahun ini Polda Jabar, yaitu Polres Kabupaten Bogor dan Direktur Reskoba Polda Jabar berhasil mengungkap Kenneth Lab. Ini adalah yang pertama di tahun 2025. Saya cukup apresiasi atas tanggapan ini. Ya, ini pertama, karena step pertama di awal tahun, ya, untuk penegakan Des Narkoba. Kita tetap menjalankan Des Narkoba ini sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa poin ke-7 bahwa penguasaan narkoba adalah harus dijalankan dengan tegas. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah bongkar satu Kenneth Lab. Ya, mudah-mudahan ke depan masih bisa diungkapkan lagi. Ya. Yang berikutnya, pengungkapan ini merupakan keberhasilan dan merupakan sindikasi atau daripada pengungkapan pada tanggal 2 Juni 2024, ya, di mana saat itu juga diungkap juga pabrik Kenneth Lab atau pabrik narkoba di Malang. Ya, ini adalah nomor yang terbesar di Jawa Barat, yang paling besar di Jawa Barat. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti mungkin secara teknis dari Kapolres yang selaku tuan rumah dan Direktur Res Narkoba Jawa Barat selaku pemegang fungsi untuk menjelaskan secara detail masalah penanganan kasus ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya oleh Bapak Kapolres Bogor, kami persilakan waktunya. Terima kasih Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Perang terhadap narkoba merupakan harga mati dan tidak dapat dikompromi oleh negara manapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi seperti kesehatan, keamanan sosial, dan ekonomi. Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun penegakan hukum terus gencar dilakukan, kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial merupakan tantangan yang sangat besar dalam pemberantasan narkoba yang turut mengubah pola produksi, yang turut merubah pendistribusian dalam penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan atensi dari Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang di Astacita ke-7 Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya, ditekankan kembali pada sasaran prioritas keempat program pemerintah Republik Indonesia, yakni pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI turut menegaskan kepada seluruh jajaran untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dari hulu sampai dengan hilir. Pemberantasan narkoba tetap dilakukan tanpa henti, dimulai dari sisi supply dan sampai ke posisi demand, sehingga
pemberantasan narkoba dapat kita lakukan secara komprehensif. Pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, sekitar pukul 23.30, Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Laboratorium ini beroperasi di sebuah perumahan di wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MDMB Inaka yang sudah dikemas ke dalam kemasan botol parfum yang warna hitam sebanyak 125 botol dan siap edar. Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya. Kemudian tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang. Inisial HP, usia 34 tahun, berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang kedua, inisial AA, 23 tahun, yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian kami juga memburu 2 orang dan akan kami terbitkan DPO yang sebagai pengendali dari kegiatan clandestine laboratori yang ada di TKP ini. Total barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan ini yaitu berupa 50 dus yang di dalam masing-masing dus berisi 20 bungkus kemasan tembakau murni dengan berat masing-masing kemasan seberat 1 kg, yang dimana keseluruhan tembakau tersebut sudah dituang di atas terpal seperti yang rekan-rekan lihat tadi, dan sudah dicampur dengan bahan-bahan prekursor dan menghasilkan kurang lebih 1000 kg atau 1 ton jenis tembakau sintetis yang siap edar. Kedua, 125 botol spray ukuran 125 botol spray ukuran 50 ml berisikan cairan MDMB Inaka. Kemudian ada juga 20 buah jerigen berisikan 282 liter cairan MDMB Inaka. 479,6 gram serbuk MDMB Inaka atau biangnya sintetis. 2 alat semprot ukuran 6 liter yang berisikan cairan MDMB Inaka, itu untuk menyemprot di dalam kolam. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah karena faktor ekonomi. Dari keseluruhan barang bukti yang disita, Polri berhasil menyelamatkan sekitar 5 juta jiwa. Barang bukti narkoba yang berhasil disita yaitu 355 miliar rupiah. Jadi 1 gram di luar peredarannya dihargai dengan harga 350.000 rupiah. Untuk DPO yang kami terbitkan, inisialnya adalah B dan E. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa keduanya berperan sebagai pengendali dari para tersangka dalam memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini.